Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemuda Indonesia berani bersatu. Para pemuda Indonesia dan hadirin yang kami hormati, pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya 93 tahun yang lalu, sebanyak 71 pemuda di seluruh penjuru tanah air menyatakan diri sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sebuah ikrar yang nantinya melahirkan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda kala itu dibacakan di arena Kongres Pemuda, dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama, dan daerah. Di bagian barat Indonesia terdapat nama Muhammad Yamin, seorang pemuda kelahiran Sawah Lunto, Sumatera Barat. Di belahan timur Indonesia kita menemukan pemuda bernama Yohanes Leimena, kelahiran kota Ambon, Maluku. Dan masih banyak lagi para pemuda yang lainnya yang kala itu datang mewakili organisasi kepemudaan. Para pemuda Indonesia dan hadirin yang kami banggakan, pernahkah kita berpikir bagaimana seorang Muhammad Yamin dari Sawah Lunto bisa bertemu dengan Yohanes Leimena dari Ambon? Padahal kita ketahui jarak antara Sawah Lunto dan kota Ambon itu kurang lebih 4.000 km. Sama halnya jarak antara Jakarta dan kota Shanghai di Cina. Dan pada saat itu transportasi pun masih mengandalkan transportasi laut, butuh berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk bisa sampai ke tempat tinggal mereka. Alat komunikasi pun masih mengandalkan korespondensi melalui kantor pos. Hari ini surat dikirim, 1-2 bulan ke depan surat baru sampai ke tujuan. Begitupun dengan 71 pemuda peserta kongres yang lainnya. Mereka memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun fakta sejarah membuktikan bahwa perbedaan dan sekat-sekat yang terdapat di antara mereka tidak menjadikan halangan untuk mereka, para pemuda, untuk bersatu demi tercapainya cita-cita besar Indonesia. Inilah yang kita sebut dengan berani bersatu. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita patut bersyukur atas sumbangsih para pemuda Indonesia yang sudah melahirkan Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya kita meneladani dan mencontoh keberanian mereka hingga mampu menorehkan tinta emas untuk bangsanya. Bandingkan dengan era sekarang ini. Hari ini sarana transportasi umum sangat mudah. Untuk menjangkau wilayah barat sampai ke timur Indonesia hanya butuh hitungan jam. Untuk bisa berkomunikasi dengan seluruh pemuda di pelosok tanah air hanya butuh alat komunikasi. Untuk berinteraksi sosial bisa dilakukan dalam 24 jam dimanapun dan kapanpun. Namun justru dengan kemudahan ini kita malah sering terpecah belah, mudah sekali memvonis orang, saling mengutuk satu dengan yang lain, menebar fitnah dan kebencian. Seolah-olah kita ini dipisahkan oleh jarak yang tak terjangkau atau berada di ruang isolasi yang tak terjangkau. Padahal dengan kemudahan teknologi dan sarana transportasi yang kita miliki ini, seharusnya kita lebih mudah untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan berinteraksi. Sebetulnya tidak ada ruang untuk kesalahpahaman dan membenci, karena kita semua dapat dengan mudah konfirmasi dan mengklarifikasi dalam hitungan detik saja. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian yang kami banggakan, dalam sebuah kesempatan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pernah menyampaikan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi bukan itu tujuan akhir.
Pesan yang disampaikan oleh Bung Karno ini sangat mendalam, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan kita. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-galanya, jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perbedaan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang selama ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan kebudayaan Indonesia. Dengan menandatangani Perpres nomor 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Melalui Perpres ini, peta jalan kebangkitan pemuda Indonesia terus kita gelorakan. Bersama pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan sektor swasta, kita bergandengan tangan, bergotong royong melanjutkan api semangat Sumpah Pemuda 1928. Saatnya kita berani bersatu untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda.